Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang kasur di Kota Sorong terbakar. Tak terima warganya tewas dalam bentrokan jalan utama di Palang. Dalam sepekan 93 pasien COVID-19 di Kota Jayapura sembuh. Sebuah gudang kasur di Jalan Kembang, Kota Sorong terbakar. Warga Jalan Kembang dikagetkan dengan munculnya api dari dalam gudang kasur milik PT Inka Sakti. Api cepat membesar karena gudang berisi bahan yang mudah terbakar. 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda dibantu 20 mobil tangki air bersih dikerahkan untuk memadamkan api. Dinding bangunan gudang harus dirobohkan dengan menggunakan alat berat untuk mencegah api menjalar ke pemukiman warga. Itu kayaknya sekitar pas masjid selesai azan, itu mungkin sekitar jam 7 lewat 35 lah. Saya mau keluar ke masjid, begini tiba-tiba ada warga lewat berteriak kebakaran. Nah, sudah langsung lari teriak ke rumah yang tinggal di sini. Itu keluar bawa anaknya karena anak kecil. Saya suruh tunggu terpobos. Itu kejadiannya. Apinya muncul dari mana, Pak? Dari sudut belakang sih. Langsung besar ya? Awalnya sedikit tapi karena bahan pohon cepat gardu ya, berawal dari gardu ini kayak apa koslet. Bapak itu posisinya ada ledakan atau apa, percikan api gitu? Kalau tadi pas saya api sudah naik, tidak ada ledakan awalnya tidak ada. Gardunya posisi mana, di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam gudang ini? Di dalamnya. Pak, ini gudang apa ini, Pak? Ini gudang pabrik spon. Oh, spon ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian Resort Kota Sorong masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran gudang kasur ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Jalan Busiri Kabupaten Mimika Senin siang dipalang oleh warga kampung Busiri. Pemalangan jalan ini dipicu perkelahian antara 2 kelompok pemuda yang mengakibatkan salah satu pemuda tewas. Kapolsek Mimika Baru Kompol Saraju mengatakan keluarga korban tidak terima anaknya mereka meninggal sehingga melakukan aksi palang jalan. Kegiatan pemalangan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dari Kamoro yang mana ini imbas dari kejadian kekerasan yang terjadi di Busiri Ujung antara seorang warga masyarakat yang kebetulan Komoro salah satu oknum yang kemudian mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku pembunuhan. Saat ini polisi masih melakukan pendekatan secara persuasif kepada keluarga korban agar pemalangan jalan dapat dibuka. Karena jalan tersebut merupakan ruas jalan utama di Kabupaten Mimika. Untuk mengantisipasi adanya bentrokan, polisi menempatkan personil di lokasi pemalangan. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Diduga menjadi tempat penyebaran lokal COVID-19 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,
Satgas COVID-19 lakukan rapid test massal di Pasar Boswesen, Kelurahan Rufai, Distrik Sorong Barat. Ratusan pedagang di pasar ini harusnya mengikuti rapid test, namun dari pantauan tim SSJ Papua Barat, hanya 40 pedagang yang bersedia mengikuti tes cepat COVID-19. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Sorong, Dr. Wela, mengatakan kurangnya pemahaman warga menjadi kendala tersendiri bagi petugas. Padahal di pasar ini sebelumnya sudah ditemukan adanya pasien positif tanpa gejala. Tujuan hari ini melakukan pelaksanaan rapid test di sini di Pasar Rufai, karena kita semua tahu bahwa ini tempat umum yang tentunya sangat rawan untuk penularan COVID-19, sehingga tim Satgas terutama dari Dinkes harus melakukan rapid test sehingga sedini mungkin bisa mengetahui penyebaran virus di tempat seperti di Pasar Rufai ini, karena melalui itu yang kita bisa mengetahui lebih awal orang ini orang dalam tanpa gejala, jadi orang dalam pemantauan dan sebagainya. Sehingga itulah yang dilakukan hari ini. Namun bagaimana kita lihat bahwa masyarakat kita ini belum memahami secara baik, sehingga mereka merasa bahwa waduh, ini sesuatu yang sebenarnya mereka takuti. Padahal mereka sebenarnya harusnya berduyun-duyun datang untuk memeriksakan kesehatan mereka lewat rapid test ini, sehingga mengetahui bahwa saya dalam kondisi yang sehat. Sementara itu, Kepala Kelurahan Rufai Ignatius Randi mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada warga Rufai akan adanya rapid test massal ini, namun warga tidak menggubris. Tim Satgas juga sudah mensosialisasikan 2 hari sebelumnya. Bahkan itu dari ancang-ancang kami dari beberapa minggu lalu sudah disampaikan ke RT setempat. Cuma kembali lagi kepada kesadaran masyarakat yang kita masih rendah. Kita sudah sampaikan juga tadi door to door, kita sudah sampaikan ke masyarakat secara langsung, kita sosialisasi turun langsung kembali bahwa ini merupakan program untuk memutus mata rantai. Program dari pemerintah, kita sama-sama dukung jalankan dengan baik. Namun semua tetap kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Tapi sejauh yang kita pantau ini, kalau menurut saya pribadi, ya walaupun masih tidak terlalu banyak, memang lancar lah kita saat ini. Besar harapan saya, semoga dengan kegiatan-kegiatan positif ini kita bisa setidaknya menekan angka penyebaran atau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Satgas COVID-19 Sorong menghimbau agar warga tidak takut dalam mengikuti rapid test, karena selain mencegah sejak dini, rapid test juga dapat menekan penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Sering berinteraksi dengan warga, 40 pegawai kantor SAR Mimika lakukan rapid test. Rapid test yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Mimika itu berlangsung di halaman kantor SAR Mimika. Dari 40 pegawai yang ikut rapid test, terdapat 1 pegawai yang dinyatakan reaktif sehingga langsung mengikuti tes swab. Kepala kantor SAR Mimika, Monce Bruri, mengatakan 40 pegawai SAR Mimika itu bertugas langsung di lapangan sehingga mereka sering melakukan kontak fisik dengan warga. 40 orang melaksanakan rapid test dimulai dari jam start awal tadi dari jam 09 sampai dengan saat ini sekitar jam 10.30 sudah selesai. Kemudian tinggal kami menunggu hasil dari tim medis. Pelaksanaan rapid test dilaksanakan oleh tim medis kantor SAR Timika, 2 orang tenaga medis yang kebetulan bertugas di kantor SAR Timika. Terkait dengan peralatan rapid test, kami kantor SAR Timika mendapat kiriman dari Basarnas Pusat dengan jumlah 40 biji, dan itu hanya dikhususkan kepada tim rescue dan APK
Mengapa mereka yang dilaksanakan rapid test? Karena dalam pelaksanaan operasi, mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, korban yang dicari dalam pelaksanaan operasi SAR. Monce juga meminta agar seluruh pegawai SAR yang bertugas di kantor maupun di lapangan agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga dapat mencegah adanya penyebaran COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.